warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Cantika Nursipa. Saya berasal dari Prodi PGSD Institut Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan narasi tentang permasalahan-permasalahan fasilitas di sekolah. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Yana Setiawan DRSMM yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan narasi ini melalui video. Permasalahan ini saya ambil dari pengalaman saya ketika saya masih berada dalam jenjang sekolah dasar. Saat saya masih sekolah dulu, kondisi di sekolah saya masih bisa dibilang banyak kekurangan. Beberapa bagian bangunan memang sudah diperbaiki sekarang, tetapi ketika saya masih belajar di sana, banyak fasilitas yang kurang memadai dan cukup berpengaruh terhadap kenyamanan belajar. Yang pertama yaitu kekurangan bangunan di mana anak kelas 1 dan 2 harus bergantian kelas. Dan yang paling saya ingat yaitu adalah atap kelas yang sering bocor. Jadi ketika hujan, air bisa menetes ke dalam kelas. Kadang kami harus memindahkan bangku supaya tidak terkena air. Terkadang kita juga tidak fokus belajar dan kita hanya membereskan lantai yang terkena air. Situasi seperti itu tentu membuat proses belajar menjadi kurang nyaman karena perhatian siswa terutama saya menjadi terpecah. Selain itu, pencahayaan di kelas juga kurang baik. Ada beberapa lampu yang tidak menyala dengan maksimal sehingga kelas terasa redup, apalagi ketika cuaca sedang mendung. Hal kecil seperti ini sebenarnya cukup berpengaruh karena siswa jadi kurang nyaman saat membaca buku atau menulis. Hal lain yang juga saya rasakan adalah tidak ada perpustakaan di sekolah. Padahal menurut saya perpustakaan di sekolah itu sangat penting untuk menambah wawasan siswa dan menumbuhkan rasa ingin membaca anak. Karena tidak ada perpustakaan, saya jadi jarang memiliki kesempatan untuk membaca buku-buku selain buku yang ada di kelas. Dan pada saat itu sekolah saya juga tidak memiliki lapangan pribadi, sehingga ketika akan melaksanakan proses upacara itu sangat tidak efektif. Padahal itu sangat penting untuk mendisiplinkan siswa. Untuk kegiatan olahraga pun fasilitasnya sangat terbatas. Alat olahraga yang tersedia di sekolah jumlahnya sangat sedikit. Sehingga saat pelajaran olahraga, kami harus bergantian menggunakan alat yang ada. Mungkin untuk sekarang, bangunan sekolah tersebut sebenarnya sudah diperbaiki dan terlihat bagus dari sebelumnya. Tetapi, ada satu hal yang sampai sekarang masih menjadi keterbatasan, yaitu sekolah tersebut tidak memiliki lapangan pribadi. Hal ini membuat kegiatan olahraga atau kegiatan luar ruangan menjadi tidak maksimal. Contohnya seperti upacara. Melihat kondisi seperti itu, saya menyadari bahwa fasilitas sekolah memang sangat berpengaruh terhadap proses belajar siswa. Ketika fasilitas kurang memadai, kegiatan belajar tetap bisa berjalan, tetapi tentu tidak seoptimal jika fasilitasnya lengkap. Dari yang saya lihat, pihak sekolah tetap berusaha yang terbaik untuk melakukan proses belajar. Meskipun dengan fasilitas-fasilitas yang terbatas, guru-guru tetap mengajar dengan penuh tanggung jawab dan berusaha membuat siswa tetap semangat belajar. Dan guru pun selalu berusaha untuk mendapatkan dana dari pemerintah untuk memperbaiki sekolah dan untuk menambah bangunan sekolah. Sehingga kini sekolah telah memiliki bangunan yang lebih baik. Dan berdasarkan pendapat saya, permasalahan seperti ini perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak. Pemerintah dan dinas pendidikan perlu terus memperhatikan kondisi fasilitas di sekolah-sekolah, terutama sekolah yang masih memiliki keterbatasan sarana dan prasarana. Selain itu, kerjasama antara pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat juga sangat penting. Dengan adanya kerjasama tersebut, fasilitas sekolah dapat terus diperbaiki dan dilengkapi agar siswa bisa belajar dengan lebih nyaman. Saya berharap kedepannya semakin banyak sekolah yang memiliki fasilitas lengkap seperti ruang kelas yang layak, perpustakaan, alat olahraga yang cukup, dan juga lapangan sekolah. Dengan fasilitas yang baik, proses belajar tentu bisa berjalan lebih efektif dan menyenangkan bagi siswa. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.